Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai desain eksperimen. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Najmatul Asma dengan NIM 2001501012 yang mana saya adalah salah satu anggota dari kelompok 9. Baik, yang pertama, tujuan dan kebutuhan desain eksperimental. Metode eksperimental adalah cara penelitian yang paling canggih, khususnya dalam sains. Dengan cara ini, kita mempelajari beberapa variabel dengan mengendalikan beberapa variabel yang mempengaruhi variabel sebelumnya. Desain eksperimen merupakan kebutuhan dari ketelitian eksperimen yang dilakukan, yang mana pengamatan dan kesimpulan yang didapat tidak dapat diandalkan sepenuhnya karena perlakuan yang diberikan. Ketepatan ini tergantung dari keberhasilan pengendalian variabel yang mempengaruhi, yaitu ketepatan mutlak, dengan tujuan yaitu yang pertama, memberikan jawaban atas pertanyaan pada penelitian, dan yang kedua, yaitu mengontrol perbedaan karena berbagai faktor. Karakteristik penting dari desain eksperimental. Yang pertama, memastikan perkiraan dari efek sebenarnya merupakan hasil pengamatan dari perawatan. Yang kedua, memastikan tingkat ketelitian pada deskripsi kuantitatif dari efek perawatan dianggap benar. Yang ketiga, memungkinkan terlampauinya pengujian objektif, yaitu perhitungan frekuensi relatif dari perbedaan antara pengamatan dan hipotesis pada pengamatan saat hipotesis benar. Yang keempat, akan efisien karena memenuhi persyaratan yang dipahami secara luas. Jenis-jenis kesalahan. Secara umum, kesalahan studi eksperimental dapat terdiri dari dua jenis. Yang pertama, kesalahan peluang. Kesalahan ini disebabkan oleh perbedaan individu. Misalnya, jika kita sedang mempelajari keunggulan metode terprogram dibandingkan metode tradisional, maka perbedaan kecerdasan, kemampuan belajar, status sosial ekonomi, kebiasaan belajar yang mapan, dan lain-lain dapat mempengaruhi studi. Yang kedua, kesalahan sistematis. Adanya faktor lain yang terlibat dalam mempengaruhi percobaan menyebabkan hasil bervariasi. Sumber kesalahan ini seperti efek Hawthorne. Ada 3 cara mengontrol variasi kesalahan. Yang pertama, variasi variabel yang diinginkan dimaksimalkan. Yang kedua, variasi variabel asing dikontrol. Yang ketiga, kesalahan dan variasi acak diminimalkan. Adapun prinsip dasar desain eksperimental yaitu yang pertama, pengacakan. Prinsip pengacakan seperti yang dianjurkan oleh Fisher sangat penting untuk perkiraan yang valid dari kesalahan eksperimental dan juga untuk meminimalkan hasil yang bias. Yang kedua, replikasi. Perlakuan diulang beberapa kali untuk mendapatkan perkiraan yang lebih andal daripada yang mungkin dari pengamatan tunggal. Terlihat jelas dari diagram Fisher bahwa fungsi replikasi ada 2, yaitu bersama dengan pengacakan ini memberikan perkiraan kesalahan yang menjadi sasaran perbandingan, dan bersama dengan kontrol lokal ini mengurangi kesalahan eksperimental. Dan yang ketiga, kontrol lokal. Prinsip ketiga disebut juga dengan kontrol lokal atau kesalahan. Jenis-jenis desain eksperimental dasar. Yang pertama, desain acak sederhana. Kelebihannya yaitu yang pertama, efek perlakuan dari variabel eksperimen kemungkinan dapat dipelajari. 2. Melalui pengacakan kesalahan tes dapat diterangkan. 3. Untuk mempelajari efek utama dari perawatan diterapkan analisis varian satu arah. 4.
Yang kedua, yang dapat dipelajari pada satu variabel hanya efek utama. Yang ketiga, kesalahan G dan kesalahan R terabaikan karena berpusat pada kesalahan S. Yang keempat, pada penelitian pendidikan, hal ini tidak berlaku. Yang kelima, tidak adanya kerjasama pada subjek. Yang kedua, desain perilaku tingkat X. Kelebihannya yaitu yang pertama, merupakan perbaikan pada rancangan acak sederhana. Yang kedua, dengan pemilihan subjek dari setiap tingkat kesalahan S dapat dihilangkan. Yang ketiga, lebih akurat dan dapat diandalkan. Kekurangannya yaitu yang pertama, kesalahan G dan kesalahan R tidak dipertimbangkan. Yang kedua, tingkat terkontrolnya variasi intramatra. Yang ketiga, kriteria stratifikasi pada sampel sulit dipertimbangkan. Yang keempat, rancangan faktorial dengan rancangan ini kadang tertukar. Yang kelima, tidak praktis. Yang ketiga, desain perilaku subjek S. Kelebihannya yaitu dibandingkan dengan desain acak sederhana dan desain perilaku tingkat X, rancangan ini biasanya lebih tepat. Yang kedua, selama berkaitan dengan kesalahan sampel, rancangan ini lebih bermanfaat. Kekurangannya yaitu yang pertama, tidak berpengaruhnya efek dari perawatan. Yang kedua, terabaikannya efek yang didapat karena mengambil tes yang sama lebih dari satu kali. Yang ketiga, kesalahan G dan kesalahan R tidak dipertimbangkan. Yang keempat, munculnya kesalahan R karena terjadi subjek ulangan. Yang keempat, desain replikasi acak. Kelebihannya yaitu yang pertama, kesalahan S, kesalahan G, dan kesalahan R dipertimbangkan. Yang kedua, rancangan ini merupakan peningkatan dari rancangan-rancangan sebelumnya. Yang ketiga, pengaruh dari institusi bisa dipelajari bersamaan. Yang keempat, pada studi pendidikan, rancangan ini yang paling sering digunakan. Kekurangannya yaitu kesalahan yang belum terpisah pada ulangan tidak diperhitungkan. Yang kelima, desain faktorial. Kelebihannya yaitu yang pertama adalah penyempurnaan dari rancangan-rancangan sebelumnya. Yang kedua, mempelajari pengaruh utama dari dua atau lebih variabel secara bersamaan. Kekurangannya yaitu dalam rancangan sebelumnya, pertanyaan tentang interaksi tidak muncul. Yang keenam, desain kelompok dalam perlakuan. Kelebihannya yaitu yang pertama, karena kemungkinan efek kontaminasi dari subjek berupa manusia membuat rancangan ini dapat diterapkan. Yang kedua, dapat mengontrol efek kontaminasi hingga hilang. Yang ketiga, kesalahan G dapat dihilangkan dengan pengulangan. Selanjutnya, desain persegi Latin. Desain eksperimental persegi Latin sederhana adalah salah satu di mana sampel acak independen yang berbeda dari N subjek sesuai dengan setiap sel tabel. Kekurangannya yaitu yang pertama, efek utama hanya dipelajari serta efek interaksi tidak teridentifikasi. Yang kedua, faktor perusak mempengaruhi efek utama dan manfaatnya sedikit dalam pendidikan. Yang ketiga, kesalahan G berpatokan pada sel. Yang keempat, interaksi intrinsik dan ekstrinsik terabaikan. Yang terakhir, kesalahan umum yang dinyatakan oleh Norton dan E.F. Lindquist pada tahun 1951. Yang pertama, ketika kondisi dasar sering terjadi kegagalan. Yang kedua, efek pengacau dan kontaminasi terabaikan. Yang ketiga, dalam uji kriteria pengaturan eksperimental tidak dilakukan validasi. Yang keempat,
kesalahan perhitungan pada prosedur percobaan. Yang kelima, teknik statis yang tidak memadai menjadikan asumsi dari analisis data tidak diperhatikan. Yang keenam, tidak hati-hati dalam mendefinisikan populasi penelitian. Yang ketujuh, menggunakan desain eksperimen yang tidak memadai. Yang kedelapan, variabel interfering yang diabaikan mempengaruhi variabel kriteria. Demikianlah penjelasan mengenai desain eksperimen dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.